yang Bisa mendengar suara dengan jelas ya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. jelas Pak. Oke, di sini yang join baru 49 ya, masih banyak yang belum join ya. Kelasnya Bu Latifah ada ya? Ikut gabung kelas saya ya. Ada, Pak. Yang kelasnya Bu Latifah bisa raise hand. Sudah banyak ya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan melanjutkan pertemuan kita hari Senin kemarin ya, mengenai sensor thermal ya. Kita bahas kemarin adalah thermocouple. Untuk kelas Bu Latifah sudah membahas tentang thermocouple belum? Hilmi, sudah dibahas belum kemarin thermocouple? Jelas doang, Pak. Sekilas ya, belum dibahas detail ya. Oke. Iya, Pak. Nanti kalau belum, ini saya review dulu ya tentang thermocouple. Nanti baru kita kemarin sudah ada tugas yang saya berikan ke kelas saya, yaitu tentang bagaimana cara menghitung tegangan atau temperatur output dari thermocouple. Oke, jadi sensor thermal banyak macamnya ya. Ada thermocouple, ada di sini ada RTD, kemudian ada thermistor. Mungkin yang paling sering didengar ada thermocouple, kemudian thermistor dan metal resistant ya. Ini RTD. Salah satunya adalah resistant temperature detector. Kemudian mungkin yang paling kalian sering ya lihat ya di kalau misalkan orang sakit dan sebagainya di rumah punya mungkin adalah liquid expansion thermometer atau di sini menggunakan air aksa ya, termometer air aksa yang pakai kaca itu. Kemudian ada juga mungkin yang sudah elektrik ya. Kalau elektrik itu kira-kira menggunakan apa ya, termometer kecil yang buat yang kecil ya, ada digitalnya. Kira-kira pakai apa itu? Ada yang tahu? Pakai thermocouple kah? Pakai thermistor?
Oke, jadi yang digital itu berarti dia menggunakan sensor ini ya, termistor biasanya. Kalau misalkan temperatur kan paling untuk orang rendah ya, sekitar maksimum 45 derajat sampai 50 derajat ya. Maksimum 40 derajat, atau kalau di atas 40 derajat sudah parah sakitnya, parah sekali. Jadi maksimum 40 derajat. Jadi termistor itu dia simple, murah, kemudian tetapi range temperaturnya nggak bisa tinggi. Kemudian ada bimetal strip, gas thermometer, vapor pressure thermometer, solid state temperature sensor. Bimetal strip, contohnya kemarin di mana? Untuk sensor thermal bimetal strip. Oven toaster, Pak. Di oven toaster ya. Oke, jadi peralatan listrik yang menggunakan panas itu kebanyakan menggunakan bimetal strip sebagai temperatur sensor sekaligus untuk switch-nya ya. Contohnya pada oven toaster, pada dispenser, pada setrika. Jadi kebanyakan menggunakan bimetal strip yang model-model panas seperti oven ya. Oven itu juga menggunakan bimetal strip. Kemudian selanjutnya kita coba masuk bahas ke thermocouple. Jadi thermocouple ini bentuk fisiknya seperti ini. Ada batang, biasanya stainless steel ya. Ini adalah material pelindungnya ya. Thermocouple ini di mana? Ya di dalamnya di sini. Jadi ini ada thermocouple ini ada material pelindungnya atau pengamannya ya dari korosi atau air dan sebagainya. Kemudian biasanya ini kalau misalkan pemasangannya di instalasi ya, di pipa, kemudian di boiler dan sebagainya. Jadi dipasang masuk ke dalam. Oke, apa itu thermocouple? Thermocouple itu adalah ini menggunakan prinsip perbedaan tegangan pada ujung kawat ya. Ketika misalkan di sini ada ujung kawat TX, kemudian ini ujung kawat yang panas ya, kemudian ini ujung kawat yang dingin. Maka kalau kita ukur beda tegangan antara di ujung yang panas dan ujung yang dingin, dia akan muncul beda tegangan atau beda potensial, di mana mirip juga dengan koefisien Seebeck ya, atau E. Ini beda tegangan di sini merupakan fungsi sebuah temperatur. Semakin besar delta T-nya, otomatis beda potensial atau beda tegangan antara ujung-ujungnya semakin besar. Oke, kemudian di sini kalau misalkan di sini kita punya dua buah kawat ya. Kalau misalkan A dan B ini materialnya sama, maka nilai beda potensial di ujung TA dan TA yang satunya di sini sama. Nah, pada thermocouple kita gunakan dua buah material kawat yang berbeda. Antara A dan B ini harus berbeda supaya muncul beda tegangannya. Itu yang kita gunakan untuk thermocouple. Kalau sama ya ini beda tegangannya sama dengan 0. Oke. Jadi ini kurang lebih seperti ini prinsip kerjanya. Ini adalah benda yang kita ukur di C ya. Kemudian ini berarti misalkan ada temperatur T1, kemudian ada ujung kawat sebagai nanti kita ukur untuk tegangannya itu berada di D. Kemudian di C ini ujung kawatnya ini bisa dilas atau ditwist ya, dipuntir ya, jadi digabungkan, disatukan. Kemudian di ujung yang satunya di sini diukur, namanya cold junction di sini ya. Kemudian di sini hot end. Di cold junction di sini disambungkan dengan voltage meter, diukur berapa beda tegangannya. Oke.
Nah, di sini adanya benda C ini yang kita ukur, kemudian benda D ini adalah sebagai cold junction atau sebagai biar sama ya antara ujung yang atas dan ujung bawah sebagai referensi nantinya T2 di sini. Ini ada T1, ada T2. Kemudian adanya perbedaan transport panas pada A dan B di sini, maka menyebabkan adanya arus termoelektrik sehingga menyebabkan tegangan yang dinamanya Seebeck effect ya. Oke, Seebeck effect ini ditemukan oleh Thomas Johann Seebeck yang pada 1821 di mana E di sini atau tegangan Seebeck ini adalah integral dari T2 sampai T1 kemudian QA minus QB dt delta T. Mana QA dan QB adalah konstanta transport panas konduktor. Oke, ini aturan termokopel nomor 1. Kalau misalkan di sini kawat tadi ya, kawatnya harus berbeda kan. Kalau kawat ini adalah T yang diukur T3. Ini ada T1, ini T2. Kalau kita ukur ujung kawatnya, material yang kawat yang atas dan bawah ini sama, maka beda potensialnya akan sama dengan 0. Kemudian sama juga ya di sini kalau misalkan ada dua termokopel dengan dua bahan berbeda adalah 0 jika semua persimpangannya berada pada suhu yang sama. Jadi kalau misalkan ini kan tadi titiknya di sini misalkan T2, kemudian di sini ada T1, kemudian diukur ya, dijumlahkan. Karena kawatnya materialnya sama semua, otomatis beda potensialnya akan sama. Oke, kemudian nah kalau misalkan seperti ini ada kawat T1 dan T yang atas dan yang bawah ini beda ya. Kalau kita gabungkan maka totalnya adalah V1 plus V2. Jadi kalau misalkan beda kawat baru dia akan muncul beda potensial. Oke. Kemudian termokopel di sini ada banyak jenisnya, ada tipe-tipenya, ada tipe C, TS dan sebagainya. Di sini akan mempengaruhi range-nya ya, range kerjanya. Tipe-tipe ini dipengaruhi oleh jenis kawat yang digunakan, kombinasi kawat yang digunakan. Kemudian ada sensitivitas, itu tergantung pada jenis material pelindungnya atau sheet-nya, kemudian konstruksinya, kemudian respon time-nya, ini juga kurang lebih sama dengan ini. Kemudian signal conditioning-nya bagaimana, dan reference kompensasinya bagaimana. Nah ini contoh-contoh tipenya ya. Tipe C di sini terbuat dari nikel 40% dan copper tembaga 50% ya. Kemudian kaki yang satunya di sini positifnya menggunakan iron, full iron jadi Fe ya. Kemudian daerah kerjanya dia bisa sampai 0 sampai 816 derajat. Kemudian ini sangat yang paling murah ya, tipe C ini masih murah. Kemudian kalibrasinya juga lebih mudah. Kemudian perlu insulasi ya, karena di sini dia menggunakan Fe ya, di mana Fe lebih mudah korosi ya. Kemudian ada tipe K di sini komposisi material untuk positif, kaki positifnya 90% nikel dan 10% kromium. Kemudian negatifnya di sini ada 9% nikel, 2% aluminium, 2% mangan, dan 1% silikon. Oke, kemudian tipe T, ya, tipe K di sini sampai tinggi ya, dari minus 36 sampai 1260 derajat. Nah tipe T ini tembaga, pure copper dan tadi nikel, campuran nikel dan copper ya. Ini range-nya kecil 0 sampai 350 derajat. Ini adalah Seebeck koefisien. Jadi koefisien Seebeck tadi kalau kita lihat
itu tidak linear ya. Jadi atau tidak linear atau tidak sama terus. Jadi kalau misalkan di sini di temperatur minus 300 derajat, dia beta potensial itu bisa hanya menunjukkan angka 0 ya di sini 0. Tetapi ketika dia di temperaturnya di sini 0 derajat, maka baru dia muncul delta V atau Seebeck effect tadi. Kalau ini tipenya tipe E, berarti dia bisa sampai 55 mikrovolt per derajat Celcius. Ini menunjukkan sensitivitas ya dari sebuah termokouple. Sedangkan di sini yang tipe B yang paling bawah di sini ya, dia di 0 derajat masih belum ada reaksinya, belum nggak sensitif ya di sini, karena nggak sensitif, karena nggak keluar responnya. Baru dia keluar mungkin sekitar 200 baru muncul di sini sekitar 2,5 milivolt. Tapi dia punya rentang yang relatif panjang sampai 1700. Sedangkan yang lainnya di sini sampai 1200 saja. Jadi Seebeck koefisien ini setiap material atau setiap termokouple berbeda-beda dan juga berbeda di setiap temperaturnya, jadi nggak linear. Biasanya oleh karena itu pabrikan akan membuat tabelnya. Kemudian ini adalah tegangan dibangkitkan pada temperatur yang sama untuk termokouple dengan jenis yang berbeda. Nah ini tegangan dibangkitkan juga tadi ya, hampir sama ketika misalkan temperatur yang sama. Ini adalah tegangan yang dibangkitkan berbeda-beda. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk mengukur termokouple maka kita perlu 3 nilai temperatur ya, supaya kita bisa mencari temperatur di Watt N-nya. Oke. Untuk metode lama, maka di sini adalah Tx, itu adalah temperatur diukur, kemudian data referensi ini adalah 0 derajat. Jadi untuk mengukur berapa tegangan Tx, kita bisa mengukur bahwa beda potensial di titik ini ya, dengan di 0 derajat itu berapa, kita punya tabelnya, maka kita bisa cari nanti berapa sih kira-kira temperatur Tx ini. Karena di sini kan kalau dibandingkan dengan ini ya, harusnya punya variasi tertentu. Oke, kemudian kolom S ini bisa diganti dengan kalau tadi harus membuat 0 derajat ya, kita bisa ganti dengan sensor saja. Jadi kalau kita gunakan sensor yang lainnya, ini bisa RTD, termistor, atau IC LM35. Nah, ini bisa kita gunakan di mana biasanya temperatur lingkungan itu lebih kecil ya, lebih rendah. Mungkin hanya sekitar 20 derajat atau 30 derajat. Atau kalau misalkan di negara 4 musim, itu bisa sampai minus 10 derajat dan sebagainya ya. Jadi rentangnya yang kecil, tapi nggak sampai di atas 50 derajat. Oke. Nah, jadi kita tahu TF, kemudian tahu T referensi, maka kita bisa menghitung tegangan output dari termokouple itu berapa, kemudian TX-nya berapa. Oke, kemudian ini tadi dipersingkat ya. Ini ada Fe, kemudian sini campuran nikel sama kromium tadi ya. Ini kemudian T referensinya langsung dipasang di terminal junction-nya tadi, Mr. Bob. Oke, kemudian kita langsung saja. Nah, untuk menghitung TX, misalkan ini adalah TX ya. TX itu adalah, kita cari tahu dulu. Ini ada T referensi ya, referensi di sini. Misalkan di 25 derajat. Kemudian maka di sini ada V referensi dari tabel berapa. Kemudian kita ukur Vx-nya ketemunya berapa. Misalkan di tegangan akibat nilai input temperatur Tx ini berapa kita dapat, maka Vx ini adalah V yang kecil di sini ya, V antara Vx dengan Tx dengan T referensi ditambah dengan V referensinya. Oke.
Ini adalah contoh pemasangan termokouple di lapangan ya. Jadi ini adalah ujung hot junctionnya yang digunakan untuk mengukur temperatur. Kemudian ini adalah thermal equalizernya atau cold junctionnya tadi ya. Jadi untuk menyamakan temperatur antara di titik ujung satu dan ujung yang lainnya ya, kita gunakan ini. Kemudian kita pasang sensor temperatur LM35. Di sini menggunakan tipe IC ya, di mana kita bisa langsung ini keluar tegangannya berapa ya, sehingga nanti bisa digunakan sebagai pembanding atau V referensinya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membaca tabel termokouple? Jadi tabel termokouple di sini, misalnya kita beli sebuah termokouple ya, biasanya ada tipenya apa? Tipenya apakah tipe C, atau tipe K, tipe N, dan sebagainya. Kalau tipenya C, kita harus melihat referensi tabelnya bagaimana sifat dari termokouple tersebut. Ini adalah ini tabel yang panjangnya ya, ini agak panjangnya. Nah, kemudian ini cara bacanya bagaimana? Jadi di sini adalah tabel untuk temperatur ya. Temperatur di mana incrementnya adalah 0, 50, 100 ya, per 50 derajat. Kemudian kalau yang sebelah kanan, ini ke arah ke kanan, deret ke kanan, ini untuk 5 derajat increment. Jadi bacanya bagaimana? Di sini ketika 0 derajat, maka tegangan outputnya 0 mV. Kemudian kita geser ke kanan 0 plus 5 ya. Jadi ini adalah di 5 derajat Celcius, maka V outputnya adalah 0,25 mV. Seterusnya sampai di sini 45 derajat, maka V outputnya adalah 2,32. Kemudian lanjut untuk 50 derajatnya kemana? Kita balik lagi ke sini. Sebelah kiri di sini 50 derajat. 50 derajat plus 0, berarti ini 50 derajat adalah 2,58 mV tegangan outputnya. Sampai di sini, kalau misalkan berarti kalau ini temperaturnya berapa 5 mV ini? Saya coba Wardah Nur Amirah. Iya, Pak. Berapa tegangannya berapa itu? Outputnya 5. Oh, ini sudah ada 95 mV ya. Oke. Kalau misalkan ini 7,73 di sini. Wardah berapa ini? Temperaturnya? 145, Pak. Ya 145. Jadi ketika temperatur yang diukur itu 145, maka tegangan outputnya adalah 7,73. Ini dengan referensi adalah atau TR-nya tadi, referensi sama dengan 0 derajat. Jadi tegangan ini semuanya adalah ketika referensinya di 0 derajat. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Kita punya temperatur yang diukur adalah 100 derajat Celcius. Kemudian berapa pembacaan ya ketika temperatur referensinya 0 derajat, kemudian ketika 20 derajat Celcius. Ketika 100 derajat Celcius, kita cari di sini 0 derajat, berarti kita nggak perlu konversi, ketemunya adalah 5,27 di sini ya. Ini ketika 100 derajat Celcius dengan referensi 0 derajat. Kemudian bagaimana kalau referensinya 20 derajat, berarti kita harus melakukan perhitungan ya. Misalkan kita punya sebuah kita punya ini adalah 100,
Kemudian ini adalah 0 derajat, di mana V tadi 5,27 adalah V total ya, dari 0 sampai 100 derajat. Ini 5,27. Oke, jadi di sini 5,27 adalah 0 sampai 100 derajat. Kemudian kalau misalkan referensinya 20 derajat, akan 20 derajat. Berapa V ya, V-nya atau tegangan output dari termokopel. Berarti kita nyarinya adalah dari 20 sampai 100. Bagaimana mencarinya? Kita cari dulu tegangan 20 derajat ini berapa terhadap referensi 0 ya. Nah, di tabel kita bisa buka. Nah, di sini ketika dia 20 derajat adalah 1,02 nilai tegangan outputnya. Kita balik lagi ke sini. Berarti di sini di titik yang bawah ini adalah 1,02. Jadi nilai ini berapa? Ya kita kurangi. 5,27 ini untuk full scale ya, dari 0 sampai 100 derajat dikurangi dengan 1,02, ketemunya adalah 4,25 milivolt. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tadi ya gambarannya kalau misalkan temperaturnya 21 derajat dengan referensi 0, maka dia full scale 5,7. Kita bisa lihat langsung dari tabelnya. Tapi kalau misalkan temperatur referensinya 20 derajat, berarti kita cari dulu ini berapa ya. Jadi tegangan akibat temperatur 100 derajat terhadap referensi dan tegangan 20 derajat terhadap 0, referensi 0. Ini 1,02. Kemudian totalnya tadi yang atas di sini 5,27. Maka yang bagian ini berapa ya, kita kurangi 5,27 dengan 1,02 ketemu 4,25. Oke. Kemudian lanjut saja. Oke. Kemarin ada 2 soal ya. 2 soal yang sudah saya berikan. Silakan siapa yang mau share screen ya tugasnya, kemudian menjelaskan ke teman-temannya. Silakan kelompok berapa perwakilan? Ada yang mau share hasil tugasnya? Pak, saya mau bertanya Pak tentang tugas kemarin. Ya. Jadi yang nomor 1 kan itu diketahui T1 itu 750 Pak. Tapi di tabelnya itu cuma sampai 700 Pak. Terus ke kanan cuma sampai 445. Kan saya bingung di situ. Karena yang 750-nya nggak ada nilainya. Iya. Itu
gimana ya Pak jadinya? Kalau misalnya ada nilai yang ada di tabelnya. Oke. Ya, ini mana ada yang nanya, kalau nggak di tabel ya, kita bisa cari sebenarnya referensi untuk termokabel jenis yang sama di internet, biasanya ada. Kecuali kalau misalkan memang tipenya itu tipe C itu tidak bisa misalkan sampai di atas 750 derajat gitu ya. Berarti ada kemungkinan nanti ya pembacaannya tidak linear, atau bisa kita gunakan ekstrapolasi ya sebenarnya. Kita gunakan ekstrapolasi ketika temperatur 750 derajat itu berapa kita bisa estimasikan. Atau kita cari tabel termokabel tipe apa kemarin, tipe C ya. Iya Pak, kerja. Oke, kalau di aslinya ada di sini. Kemarin memang tabelnya itu terpotong ya hanya sampai 700 derajat ya. Oke. Nah, ini kita bisa cari ya dari sini ya. Ini ada 750 derajat. Masih, Pak. Ya. Saya boleh nyoba yang nomor 1 enggak? Ya, silakan. Stop share. Izin share screen ya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Yudhoy. Coba menjawab nomor 1. Kalau misalnya ada yang salah, boleh koreksinya ya, Pak. Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang nomor 1 kan rangkaian termokabel di bawah ini adalah termokabel tipe C. Rangkaian ini menghasilkan tegangan 15 mV untuk T1-nya atau T lingkungannya itu 750 derajat Celcius. Berdasarkan tabel di bawah soal ini, berapakah temperatur T2? Nah, kan berdasarkan soal itu diketahui tegangan dari termokabelnya itu atau tegangan T2 dengan T referensinya itu 750 derajat Celcius itu 15 mV. Terus T1 atau T lingkungannya itu diketahui 750 derajat Celcius. Yang ditanyakan T2 atau T yang ada di sini. Terus jawabnya rumusnya pakai yang ada di PPT-nya panjenengan. Jadi VT2 dengan T referensinya itu 750 derajat Celcius itu sama dengan tegangan di T2 dengan referensinya itu 0 derajat Celcius dikurangi tegangan dari 0 derajat Celcius dengan referensinya 750 derajat Celcius. Nah, berdasarkan tabel yang itu V0 derajat Celcius dengan T referensi 750 derajat Celcius itu 42,28. Bisa dilihat di 750 ya, berarti 750 di sini, berarti di sini kan 750 sama 0. Jadi 42,281 saya bulatkan jadi 42,28 mV. Terus sehingga didapatkan tadi kan V termokabelnya itu 37,91. Saya masukkan ke sini. Terus sama dengan tegangan Tx dengan T referensinya 0 derajat Celcius. Salah, yang ini. Nah ini. Ya kan tadi VT2 dengan T referensinya itu
750 itu di sini diketahui 15 milivolt. Nah, yang belum diketahui kan tegangan T2 dengan referensinya itu 0 derajat Celcius. Dikurangi yang tadi di bawah, kan kita udah tahu tegangan dari 0 derajat Celcius dengan T referensinya 750 itu 42,28. Jadi dimasukkan ke rumusnya, terus didapatkan tegangan T2 dengan referensinya 0 derajat Celcius itu 57,28. Terus untuk mencari T2, karena di tabel itu 57,28 itu nggak ada titik pasnya, jadi saya lakukan interpolasi linear di tabelnya. Terus setelah saya lakukan interpolasi, ini itu yang sebelah sini itu tegangannya, yang sebelah sini itu suhunya, didapatkan T2-nya itu 988,67 derajat Celcius. Terus untuk garisnya seperti ini, Pak. Jadi 42,28 ini TRF sampai 750, terus yang 15 mV itu yang tadi didapatkan sama termokapel dari 750 sampai TX-nya, T2-nya, yang sekarang sudah diketahui 988,67 derajat Celcius. Terus untuk mencari TRF-nya yang ini sebelumnya belum diketahui, itu yang ini ditambah sama yang ini, jadinya kan 57,28, terus diplot di tabelnya dapat 988,67 derajat Celcius. Oke. Ya. Ya benar ini. Tidak ada komentar atau temennya yang mungkin jawabannya berbeda? Permisi Pak, saya. Ya. Saya bingung kalau lihat di gambarnya kan harusnya kan ada yang hot, ada yang cold ya Pak. Nah, saya kan kalau melihat di gambarnya itu seolah-olah yang T1 itu yang diukur yang hotnya, berarti kan T2-nya yang cold gitu Pak. Untuk tes apa? Oke, ya di sini kita lihat gambarnya ya. Jadi memang ini agak mungkin ada yang bingung ya, apakah T1 itu temperatur yang diukur atau temperatur referensinya ya? Iya Pak, saya bingungnya awalnya di situ. Jadi kalau misalkan di sini bagi yang pertama di sini kan lihatnya ini T1 ini lingkungan ukur ya. Jadi kalau kita baca di sini berarti lingkungan ukur berarti dia adalah T referensinya, T1-nya di sini. Kemudian T2 di sini adalah temperatur yang diukur. Jadi biasanya untuk notasi T1 atau T referensi itu pakainya T1. Jadi untuk referensi pakainya T1, sedangkan diukur adalah TX atau T2-nya. Ya ini mungkin tapi kalau misalkan nanti kalian asumsinya anggapannya misalkan T2 ini adalah T referensi sedangkan T1 yang T diukur, ya kalau selama ada keterangannya mungkin bisa saya berikan nilai. Kamu mengusahakan dengan yang model seperti ini, T2 sebagai referensi? Iya Pak. Oke, kalau misalkan itu coba di-share, mungkin nanti hasilnya berbeda juga ya, silakan. Iya Pak. Nah, jadi kalau punya saya ini Pak, gambarnya kayak gini. Jadi saya kan awalnya mikirnya yang T1 ini T yang diukur, terus T2-nya ini referensinya. Jadi kan kalau V termokopelnya berarti kan dari sini ya Pak, dari T2 ke T1 itu 15 mV. Nah, terus kalau dari tabel kan kita dapat 750 ini dengan referensi 0 derajat kan 42,28 mV. Nah, udah kayak caranya mirip seperti Yuda tadi, cuman bedanya di perhitungan ininya sih Pak. Kamu kurangi ya di sini ya. Kalau tadi dijumlahkan ini dikurangi. Iya Pak, benar Pak. Terus habis itu interpolasi kan, sudah ketemu ini. Ketemunya 498. Oke. Ya mungkin nanti ini karena soalnya agak rancu, nanti mungkin untuk soal-soal berikutnya mungkin bisa beri penjelasan ya. Mana yang referensi, mana yang temperatur yang diukur ya, biar nanti
tidak salah dalam mempersepsikan datanya. Jadi kalau misalkan nanti keterangannya, misalkan kalau referensi berarti dia referensinya ya, jadi lebih jelas referensi itu sebagai reference, kemudian kalau T yang diukur ya nanti T yang diukur TX ya, biar sama semuanya. Oke, ya. Dari kelasnya Bu Latifah, ada pertanyaan mengenai yang soalnya tadi? Sudah diberikan juga ya tadi ya, soalnya ya, sudah disampaikan. Oke, kemudian yang nomor 2, silakan ada yang nomor 2. Silakan, ada yang mau maju? Ada yang mau share ya? Saya kira nggak terlalu susah ya. Atau dari kelasnya Bu Latifah mungkin ada yang sudah coba ngoret-ngoret tadi. Silakan juga nggak sih? Nggak masalah ya. Atau saya tunjuk aja nih. Ini yang belum pernah maju. Ada Muhammad Raihan. Ya ada Muhammad Raihan. Atau siapa ini? Dimas Iza. Dimas? Mana ini? Dipanggilin enggak ada? Tiduran Mas. Kemudian Bimo Satrio. Oh, sudah Bimo sudah maju. Iqbal Maulana Dewantara. Suara saya masih bisa didengar ya?
Iya Jelas, Pak, masih Pak. bisa. Pak. Bisa, Pak. Ya Pak. Bisa, Pak. Oke. Atau mungkin dari kelasnya Bu Latifah, ada yang mencoba dioret-oret. Jadi dari sini tadi soalnya, silakan kerjakan langsung. Ini ya, tipe C, tegangan diperoleh 37,91 mV. Jika digunakan temperatur referensi 20 derajat Celcius, berapakah temperatur benda yang diukur? Silakan, ada yang mau volunteer? Galang Adi sudah tanya tadi. Ahmad Adrio atau Iip Fitriana. Coba, saya mau coba Pak. Ya, silakan. Kan, oh ya, bentar Pak. Bisa share screen ya, hasil tugasmu ya. Ya, ini hasil dari jawaban saya. Jadi karena kan diketahui temperatur termokapel tipe J itu sebesar 37,91 dengan temperatur referensinya 20 derajat Celcius. Jadi dari 20 derajat Celcius ke ini 37,91. Nah, sementara yang harus kita cari itu dari 20 derajat Celcius ke 0 derajat itu berapa ininya temperaturnya. Itu di sini 1,02. Jadi kita tinggal ditambahkan 37,91 ditambah 1,2 itu hasilnya 38,93. Terus kita interpolasi, maka hasilnya 396,5 derajat Celcius. 696 ya. Oke. Jadi kita cek tadi ke tabelnya ya. Ini ketemunya adalah 38,93 volt ya. Jadi termokopel ini kan dengan referensi 20 derajat Celcius, berarti nilai 37,91 itu nilai tegangan TX ya, akibat TX terhadap referensi 20 derajat. Kemudian kita cari lagi, kalau misalkan tegangan output termokopel di 20 derajat itu berapa, ini 1,02. Kemudian dijumlahkan, baru kita cari lagi di sini, di tabel, berapa nilai TX-nya itu yang aslinya sesungguhnya, maka ketemunya adalah 696,45 derajat Celcius. Oke, terima kasih, Ib. Oke, itu tadi untuk konversi ya, untuk konversi tegangan dari temperatur ya pada termokopel.
Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, kemudian bagian-bagian termokouple ini ada, ini intinya ya, di dalam isinya itu ada measuring junction, ini bagian sini, kemudian ini ada kawat A, kawat B, kemudian ini ada reference junction ya, kemudian baru kita ukur di sini. Kemudian ini ada material pembungkusnya, biasanya pakai stainless steel ya, atau keramik dan lain sebagainya. Kemudian ada material insulationnya di sini. Kemudian ada jenis pelindungnya, kemudian ini adalah jenis temperatur yang bisa digunakan. Jadi kalau misalkan di sini paling tinggi adalah menggunakan keramik ya, keramik bed. Oke, kemudian jenis sambungannya macam-macam, ada expose, ini terbuka, kawat junctionnya digunakan untuk sifatnya non korosif gas. Jadi untuk mengukur temperatur dari gas yang non korosif. Di sini keunggulannya adalah responnya cepat ya. Kalau ini terbuka, ini cepat. Sedangkan yang insulasi di sini ini adalah melindungi dari lingkungan ya, dari korosif, kemudian juga sinyal-sinyal elektromagnetik atau sinyal elektris lainnya. Kemudian yang grounded, ada yang earthed atau grounded. Apa itu earthed atau grounded? Kalau misalkan di sini di ujungnya di sini ini dilas ya, dilas dengan atau ditempelkan dengan material dari pelindungnya atau sheet-nya. Fungsinya untuk apa? Ini untuk mempercepat respon ya, supaya misalkan tadi kan temperaturnya, kalau ini kan ada insulatornya ya, insulatornya jadi perlu ada waktu responnya agak lambat di sini. Tapi kalau misalkan dia ada groundnya di sini, maka dia lebih cepat karena ada sifatnya konduktor ya. Dengan terpanas, maka dia langsung cepat responnya. Kemudian juga masih bisa digunakan untuk melindungi dari sinyal elektromagnetik juga ada protein. Kemudian susunan konduktornya ada twisted and welded, kemudian ada insulated, twisted and welded ya. Kemudian di sini di twisted ya, kemudian bagian sini insulasi. Kemudian di sini ada butt weld with fish spine ya, digunakan temperatur yang tinggi. Kemudian ini tipe-tipenya, kemudian ada Seebeck coefficient untuk rata-ratanya ya, ini rata-ratanya sekian. Kemudian ini adalah EMF-nya ya, jadi berapa nilai tegangannya, tegangan EMF-nya ketika dia naik temperaturnya. Kemudian pemasangannya, kita dalam sebuah sistem kita bisa masang banyak sensor ya, misalkan digunakan untuk ya merata-ratakan ya. Kadang kalau misalkan kita punya sebuah chamber ya, nah kalau misalkan kita ngukur cuma di bagian sini toh, kita nggak tahu kan sebenarnya berapa. Misalkan di sini ada burnernya, ada pembakarannya di sini. Kalau kita hanya pasang di sini saja, ini kurang pas atau ya tidak mewakili semua keseluruhan sistem di sini ya. Jadi mungkin karena panasnya di sini hanya di bagian sini saja, sehingga yang panas daerah sini saja, sedangkan di sini relatif lebih dingin. Nah, untuk mencatat hasil semuanya itu kita bisa pasang beberapa termokouple ya, untuk kemudian dirata-ratakan. Nah, caranya ada yang dipasang satu persatu kemudian dihubungkan dengan pembacaan, atau modelnya seperti ini, jadi ada yang dirangkai paralel.
Jadi kalau dirangkai paralel nanti dia ini bisa saling mengkalibrasi ya, karena masing-masing langsung disambungkan di satu junction di sini. Kelemahannya adalah tidak ada indikasi sinyal error jika ada salah satu thermocouple yang rusak. Jadi kalau misalkan ini rusak, dia tetap keluar nilai tegangannya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan metode yang kedua, kita menggunakan metode rangkaian seri. Jadi ini adalah terminal negatif, kemudian ini ada thermocouple 1, ini nyambung kakinya nggak nyambung ke terminal negatif, tapi nyambung ke terpaki terminal positif dari thermocouple 2 dan seterusnya sampai thermocouple 3 di sini di seri. Nah, di sini keunggulannya adalah ini sensitivitasnya lebih baik, dan juga kalau rusak segera diketahui. Kenapa? Ini sudah dibahas di kelas saya. Karena kalau misalkan tipe serial ini salah satu rusak, misalkan ini mati, otomatis kalau kita ukur tegangan di ujung-ujung terminal ini, maka tidak ada beda potensialnya, karena di sini jadi open circuit, jadi nol di sini tegangannya, atau sinyalnya langsung rusak, hilang. Nah, kemudian kenapa bisa sensitif? Tadi ada prinsip penjumlahan thermocouple kalau misalkan di serial. Di sini kalau misalkan muncul 10 mV, ini 10, ini 10, maka totalnya jadi 30 untuk temperatur yang sama. Kalau misalkan di paralel tadi, maka dia ya kurang lebih di 10 mV tetap di sini ya. Ketika temperatur misalkan 150 derajat, keluarnya 10 mV, ya dia tetap 10 mV. Tetapi kalau misalkan kita seri, maka kita harus melakukan perhitungan ulang ya. Jadi dari tabel itu berarti kalau nilai ini berapa muncul 30, berarti adalah sepertiganya ya. Nah, kita bisa bagi dengan 3 atau jadi lebih detail lagi, karena ini yang awalnya 150 itu 10 mV, ini jadi bisa jadi 30 mV atau 3 kalinya. Jadi nanti kalau kita gunakan untuk mengukur temperatur yang lebih detail, ini bisa kita gunakan secara serial. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin bingung kenapa sensitivitinya semakin naik kalau kita pasang seri, kemudian kalau rusak cepat diketahui. Sudah cukup jelas? Ya, kalau sudah cukup jelas, selanjutnya saja. Kemudian ini adalah physical error pada thermocouple ya. Ada shunt impedance. Jadi pada saat adanya di sini kan ada panjang kawat ya, ada panjang kawat. Ketika panjang maka di sini ada R-nya ya, ada R-nya, ada R-nya. Oke, ketika di sini ada temperatur naik, material itu juga punya koefisien ya. Ketika misalkan kawat itu kena temperatur, jadi panjang kawat kena temperatur tinggi, juga di internal kawatnya juga dia akan mengalami perubahan nilai hambatan. Kalau misalkan panjang kawatnya antara kawat 1 dengan 2 berbeda, otomatis dia akan berubah. Nah, di sini naiknya temperatur T1 di sini ya, ini kan the reference-nya. Nah, ini bisa menyebabkan naiknya temperatur T1 nih. Jadi kita bisa menambahkan virtual junction ya di sini. Kemudian ada galvanik. Ya, jadi kalau galvanik itu jadi adanya hotspot atau panas ya. Jadi awalnya harusnya itu di ujungnya kawatnya di sini ya. Maka di sini ada karena terpanas tinggi di daerah yang lainnya, maka dia kawatnya menyentuh
dengan kawat satunya di sini. Nah, di sini kalau misalkan seperti ini bisa menyebabkan adanya permanent offset ya, jadi kesalahan pengukuran secara permanen. Kemudian physical error atau thermal contact. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa thermal mass is much smaller than object being measured. Jika misalkan di sini benda yang diukur itu kecil sekali, ya kita pilih probe sensor yang kecil juga. Jangan sampai misalkan di sini bendanya kecil, kemudian kita pilihnya besar. Jadi energi panas yang dihasilkan oleh benda ini langsung terserap oleh material thermal probe-nya. Jadi kurang efektif atau maksudnya jadi kesalahan pengukuran karena temperatur yang harusnya diukur dia terserap energi panasnya oleh sensor termokopelnya. Kemudian ada efek decalibration ya. Nah, ini pertama kita jangan melebihi dari T maksimum ya dari rentangnya. Kemudian ini ada temperatur gradien di sini. Jadi kalau misalkan di sini ada kawat, kemudian di sini kan masih kena panas ya, maka ada temperatur gradien. Ini perlu di replace atau misalkan perlu ada insulasi dan sebagainya sehingga tidak mengurangi adanya temperatur gradien di sini. Kemudian thermal shunting ya. Ini adalah misalkan ada perubahan temperatur yang sangat kecil ya. Di situ digunakan untuk memanaskan termokopelnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita gunakan kawat yang besar, maka bisa kemungkinan kawat itu bisa menyerap panas ya. Nah, oleh karena itu kita perlu ada tambahan adanya extension wear ya. Jadi misalkan di sini ada T measurement, kemudian di sini ada T reference-nya, kemudian ada extension wear. Nah, digunanya apa? Adalah untuk memindahkan referensi temperatur di lokasi yang ideal. Jadi tidak terkena. Jadi kalau misalkan ini ini kan panas ya. Kalau misalkan terlalu dekat, maka TR ini bisa jadi kena efeknya dari T measurement-nya. Nah, ini kan kurang baik, maka bisa dipindahkan agak lebih jauh. Yang ideal. Kemudian cara untuk menghindari adanya gangguan sinyal itu adalah melindungi kabel, kemudian menggunakan twisted pair ya. Ini bisa digunakan untuk mengadakan gangguan elektromagnetik. Jadi kabel yang dipuntir itu ini bisa menghindari adanya gangguan elektromagnetik, kemudian grounding hanya di satu tempat, insulasi anti kelembapan yang tepat. Nah, ini perlu juga diperhatikan biar tidak jadi galvanisasi tadi ya. Kemudian menggunakan differential input amplifier. Nah, dari thermocouple ini outputnya kan ada tegangan ya, dalam ordernya millivolt. Millivolt itu sangat kecil. Nah, untuk bisa memperbaiki kualitasnya maka kita bisa menggunakan differential thermocouple amplifier ya. Yang kita bahas di bagian signal conditioning ini lebih detailnya. Sehingga nanti tegangan outputnya di sini ini bisa lebih baik ya. Di outputnya bisa lebih baik. Kalau misalkan di sini tadi hanya ketemu 1 milivolt per derajat Celcius, kita bisa kuatkan, kita buat gainnya berapa sehingga resolusinya bisa lebih baik. Oke, ini tadi mengenai thermocouple ya. Jadi setiap sensor nanti pasti ada rangkaian signal conditioning-nya, akan kita bahas di bab selanjutnya ya, setelah sensor yang kita bahas signal conditioning-nya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya bergantian bertanya ya. Oke, ini saya tanya ke Alwan. Alwan bisa mendengar saya? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Halo, tes masih putus-putus suara saya? Jelas, Pak. Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, Alwan bisa mendengar saya dengan jelas? Bisa, Pak. Oke. Ya, tadi kan ada beberapa jenis termokopel dan pelindungnya. Fungsi utama dari material sheet itu untuk apa sih? Dari termokopel atau pelindung tadi? Fungsinya. Maaf Pak, tadi saya kurang perhatikan ya, putus-putus ya Pak dari tadi. Saya nggak pakai wifi Pak soalnya. Kalau misalkan tanpa menyimak pun, misalkan material pelindungnya dari termokopel sih untuk apa kira-kira? Kamu tebak aja. Apa ya? Bentar. Untuk apa Pak? Mencegah korosi Pak. Halo, tes. Ya, sudah masuk ya. Mencegah korosi, benar ya. Oke, jadi salah satu fungsinya adalah untuk mencegah korosi. Kemudian satu lagi saya bisa menyebutkan yang lainnya mungkin. Bimo, apa fungsi tadi selain sebagai penyegah korosi?
Bimo Satrio. Sebentar, Pak. Sepertinya untuk mencegah ada gangguan sinyal elektrik, Pak. Oke, ya. Jadi selain untuk korosi, biasanya juga digunakan untuk mencegah adanya gangguan sinyal elektris ya, bisa elektromagnetik atau sinyal atau induksi dan sebagainya dari motor dan sebagainya. Oke. Kemudian tadi keunggulan dari sensor, kalau kita punya 2 atau 3 sensor ya, thermocouple, kalau kita rangkai seri dibandingkan dengan paralel, bagaimana keunggulannya? Saya tanya mungkin ke Gagas Malik. Bisa mendengar saya, Gagas Malik? Iya, Pak. Ya. Jadi berbeda atau keunggulan dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel dari thermocouple apa? Ini Pak, mungkin apabila ada malfungsi atau kecacatan pada thermocouple, salah satu thermocouple langsung terdeteksi, Pak. Karena langsung tidak ada input yang masuk. Oke. Terus selain itu, satu lagi? Ini Pak, lebih sensitif Pak, lebih sensitif sistemnya Pak. Kenapa lebih sensitif? Mungkin yang lainnya bisa membantu ya, membantu Gagas ya. Mau nyoba membantu, Pak. Ya, silakan. Karena di rangkaian seri itu berbeda dengan paralel, seri voltasenya dijumlahkan, Pak. Jadi misal thermocouple-nya 3, ketiga voltase total voltase thermocouple dijumlahkan. Jadi 3 kali lipat sensitivitas, Pak. Oke. Jadi nilai tegangan outputnya jadi 3 kali lipatnya ya. Kalau misalkan kita gunakan 3 ya jadinya 3 kali. Kalau kita gunakan 4 ya jadinya 4 kalinya totalnya ya, total tegangan outputnya ditotalkan. Oke. Ya. Oke, kemudian mungkin untuk sensor thermocouple saya sudah cukup untuk materinya pembahasannya ya. Kita lanjutkan ke ya. Kemarin ada juga ya mengenai simulasi MATLAB ya. Kalau kelasnya Bulativa sudah di introduction belum mengenai apa namanya? Mengenai simulasi di MATLAB. Belum, Pak. Belum ya? Oke.
eh, mungkin introduction ya, mungkin nanti juga Bu Latifah juga akan mengajarkan tentang simulasi di MATLAB. Jadi kalau kelasnya kemarin sudah saya minta untuk install semuanya ya MATLAB ya. Masih ada yang punya kendala untuk instalasinya? Yang license ya? Oke, jadi nanti kita simulasikan sinyal-sinyal input, sinyal dari sensor itu menggunakan MATLAB ya. Ada osiloskop dan sebagainya karena kita belum bisa praktek di lab, maka kita gunakan simulasi ya untuk mensimulasikan bentuk-bentuk sinyal, kemudian bagaimana pembagian sinyal itu kita jumlahkan, kemudian kita rata-ratakan bagaimana, kemudian nanti juga ada filter, kemudian ada amplifier dan sebagainya. Ini kita bisa menggunakan aplikasi MATLAB ya, salah satunya. Ya nanti kalau misalkan kelasnya Bu Latifah, mungkin coba mulai dari sekarang ya untuk install. Silakan cari di Google ya. Ini ada MATLAB. Masuk ke websitenya MATLAB. Kemudian di sini daftar dulu. Silakan daftar dulu. Gunakan email yang student ya, email ITS. Nah, ini grade 1 atau kalau sudah ada, saya kalau sudah ada. Nanti kalau sudah ada silakan login. Setelah dapat akunnya baru kita bisa get MATLAB ya. Nah, ini kalau misalkan sudah nanti masing-masing kan punya lisensi ya, karena kita ITS sudah beli untuk akademik ya, untuk satu kampus. Jadi kalian bisa download, kemudian gunakan lessonnya masing-masing ya. Ini lessonnya kampus untuk akademik. Nanti silakan dicoba di-download, diotak-atik dari MATLAB ini, mulai daftar ya, dari daftar. Kemudian nanti bisa download MATLAB-nya, kemudian diinstal. Kemudian waktu install, centang saja bagian MATLAB saja dan Simulink. Kalau semuanya banyak, perlu lama downloadnya. Jadi kalau misalnya waktu install nanti cukup dicentang MATLAB dan Simulink-nya saja. Yang kita pakai di sini ada MATLAB dan Simulink. Nanti kita pakai yang Simulink-nya. Kita buat blank model. Nah, di sini kita bisa simulasikan beberapa sinyal ya. Oke, di sini untuk mencari bisa kita open library browsernya. Ini adalah tool-toolnya ya. Bisa source-nya adalah macam-macam sinyal. Ada konstan, ada counter free running. Nah, ini kalau misalkan ada random number, ada sinyal generator, ada sine wave, di sinyal sinusoidal ya. Ada step, ada pulse generator dan sebagainya. Ini tinggal ditarik kemudian
di drag ke bagian sini, kemudian di sini kita bisa melihat juga, kita cari osiloskop ya. Ini sync, source ada sync ya. Sini bisa untuk nyari osiloskop bisa kita gunakan ini. Ini bisa tambahin dengan input portnya berapa, 1 atau 2 atau 3. Kalau ini cuma 1 ya kita bisa kemudian kita tarik. Kemudian ini kita bisa set sinyalnya berapa, amplitudenya berapa, kemudian frekuensinya berapa. Kemudian yang penting ini aja, amplitude sama frekuensi ya biasanya. Kita oke. Kemudian kita bisa running. Ya, kita bisa lihat hasil kurvanya di sini ya. Maka muncul seperti ini. Ini adalah sinyal dengan amplitude 1, frekuensinya 1 radian per second. Oke, langsung saja mungkin ada yang mau share ya. Kemarin sudah ada 2 tugas kelompok mengenai mencoba membuat sinyal, kemudian menjumlahkan ada add mux ya. Ya kemarin ini simple ya. Yang pertama ada 2 sinyal, kemudian dimasukkan ke dalam 1 scope ya. Kemudian yang kedua di sini ada mux sama plus, bedanya apa? Tinggal 1 mungkin sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, mungkin tugas keduanya ada yang mau sharing ya, hasilnya bagaimana? Silakan.
Ada yang mau sharing? Saya mungkin boleh Pak. Ya, silakan ya. Stop. Bentar. Ya Pak, ini ya. Sudah kelihatan belum? Halo. Sudah ya. Ini yang pertama, amplitude 1, frekuensi 1 Hz yang ini. Dari sama lagi amplitude 1, frekuensi 3 yang pertama. Sama dari random generatornya dengan amplitude-nya 0,5. Kalau dia di scope hasilnya kayak gini. Tahu nggak scope? Nggak muncul nih. Mungkin bisa di-share screen. Saya share semuanya aja. Saya share dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Jadi scope-nya begini. Yang di atas ini ada 2 gelombang, sama ada ini yang frekuensi random. Ini kayak gini. Terus buat yang satu lagi, sinyalnya apa? Amplitude 1, frekuensinya 5. Yang ini amplitude 1, frekuensinya 10. Kalau di scope-nya hasilnya kayak gini. Mungkin bisa aja Pak. Ya. Jadi bedanya apa? Fungsi mux sama plus apa bedanya? Kalau yang mux ini dia masing-masing sinyalnya jalan sendiri Pak. Cuman kalau yang plus saya lihat sinyalnya digabungin gitu Pak. Jadi kayak ditambah-tambahin dari 3 sinyal tuh, dari yang waveform random, yang ini sinyal pertama sama sinyal kedua ditambahin, terus dibikin kayak average gitu sih, kurang lebih jadinya kayak gitu. Benar nggak Pak? Ya. Jadi kalau fungsi mux di situ ya, mux itu dia hanya menyatukan kanalnya atau salurannya ya. Jadi salurannya awalnya 3 saluran, 3 output, dia menyatukan jadi satu kabel. Tapi masing-masing sinyal masih berdiri sendiri ya. Jadi komponen sinyalnya masih ada. Tapi kalau yang plus berarti dijumlahkan semuanya ya. Jadi setiap ada 3 sinyal gitu ya, kita dijumlahkan, maka sinyal 1 plus sinyal 2 plus sinyal 3 itu dijumlahkan semuanya, hasilnya jadinya yang seperti ini. Maka dia akan terjadi dari komponen yang pertama. Di sini ada frekuensi berapa tadi? Frekuensi 3 Hz, kemudian ada frekuensi 1 Hz, kemudian ada yang randomnya ya, jadi langsung terinput di satu sinyal di sini kalau fungsi add. Kalau fungsi mux dia hanya mengubah seperti kayak salurannya saja ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 kabel, cuma mungkin diisolasi saja di satu gitu ya, tapi di dalamnya masih ada 3 sinyal masuk di sini. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa tahu fungsi mux sama plus bagaimana. Kemudian ada juga scope ya, oscilloscope, dan membaca sinyal itu bagaimana. Ya, kemudian tadi ya. Jadi mux itu tidak mengaruhi simulasi atau bentuk gelombangnya ya Pak? Ya, kalau mux itu dia tidak mengubah atau menambahkan ya, tidak mengubah bentuk sinyal aslinya, cuma dia mengubah salurannya menjadi satu saluran gitu saja untuk muxnya. Terima kasih Pak. Ya.
Saya stop share ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi sementara itu dulu saja untuk simulasinya. Kita bahas sedikit-sedikit, nanti ada tugas lagi mungkin kita tambahkan lagi tugas-tugas untuk simulasinya. Nanti kita bahas juga mungkin minggu depan ya sedikit-sedikit, karena saat ini juga ada meeting ya, ada rapat yang saya hadiri. Untuk ini mungkin cukup sekian dulu dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin depan ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan mungkin mengenai simulasinya atau mengenai materi teorinya tadi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.